beda antara Presiden Jokowi ketika sebagai presiden dan Presiden Jokowi ketika sebagai tim ses. Emang ini sambungan dari video saya yang kemarin ya. Sudah terlihat jelas Presiden Jokowi sudah nggak mau malu-malu lagi untuk mengkampanyekan Prabowo Gibran. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari beda antara Presiden Jokowi ketika sebagai presiden dan Presiden Jokowi ketika sebagai tim ses. Emang ini sambungan dari video saya yang kemarin ya. Sudah terlihat jelas Presiden Jokowi sudah nggak mau malu-malu lagi untuk mengkampanyekan Prabowo Gibran. Terbukti ketika kemarin kunjungan ke Jawa Tengah selama 2 hari, kemudian ketika di mobil melewati warga masyarakat yang meneriakkan Ganjar Mahfud, Ganjar Presiden, Pak Jokowi mengeluarkan jari 2 seperti ini yang identik dengan pasangan nomor urut 2. Tapi hari ini itu kemudian masih menjadi misteri katanya. Siapa orang yang ada di dalam mobil itu mengacungkan 2 jari, itu masih misterius. Katanya orang ini belum diketahui siapa itu, tapi yang jelas terlihat lengannya menggunakan baju warna putih. Nah, pertanyaannya, kira-kira siapa orang yang ada di dalam mobil kepresidenan kecuali presiden? Lah kok bisa misterius gitu loh. Ini mobil presiden. Gak semua orang bisa ada di dalam situ. Kecuali seperti menterinya. Kemudian seperti pejabat daerah. Seperti Pak Ganjar yang pada waktu itu. Satu mobil dengan Presiden Jokowi. Tapi memang harus ada izin dari presidennya sendiri. Lalu kemudian juga harus diawasi ketat oleh Pas Pampres. Nah, ini sekarang keberadaannya katanya masih misterius. Nah, ini kan cuman alibi aja, ngeles-ngeles aja gitu. Nah, sekarang terkait perbedaan antara Presiden Jokowi ketika menjabat sebagai presiden dan ketika dia menjadi tim ses. Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Jawa Tengah, kemudian meninjau jalan provinsi antara Solo, kemudian Klaten dan juga Purwodadi. Ini kan kemudian pada waktu itu ketika Pak Ganjar masih menjadi gubernur, di akhir-akhir jabatannya, sekitar pertengahan tahun 2023 yang lalu. Ini kan kemudian Presiden Jokowi meninjau lokasi itu dan melihat progresnya memang cukup baik, cukup bagus. Karena sebelumnya memang jalan ini banyak rusak. Ketika kunjungan Presiden Jokowi sebelumnya, kemudian ditemani oleh Pak Ganjar dan juga Pak Basuki, itu kan memang terlihat jalan ini lubang-lubang. Nah, ketika jalan ini mau diperbaiki, kondisinya Provinsi Jawa Tengah pada waktu itu sudah kehabisan dana karena habis untuk menuntaskan masalah COVID di waktu itu, di tahun 2022. Nah, kemudian pada waktu itu, setahun berikutnya Presiden Jokowi kunjungan lagi, melihat progresnya, beliau kaget. Loh, ternyata kok sudah secepat ini, bahkan jalan bagus, jalan baik, mulus, sangat baik dan sedang, itu di Jawa Tengah persentasenya pada waktu itu sudah mencapai 88%. Bahkan sekarang sudah 92%. Jauh lebih baik daripada 3 provinsi lain di Pulau Jawa, baik itu Jawa Barat maupun Jawa Timur. Presiden Jokowi mengapresiasi itu, kemudian mengatakan bahwa ini progresnya sangat bagus, progresnya sangat luar biasa. Itu ketika Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden. Mengapresiasi itu semua karena memang di sana ada campur tangan juga bantuan dari Kementerian PUPR, terutama masalah pendanaan. Karena apa ya? Seperti yang disampaikan Pak Ganjar pada waktu itu, kondisinya selesai COVID, baru saja dana ini habis untuk penanganan COVID. Nah, ketika Pak Jokowi kemudian menjadi tim ses, berbeda lagi sekarang apa yang disampaikan. Ketika kemarin Presiden Jokowi membagikan sertifikat di masyarakat Grobogan, Jawa Tengah, lalu kemudian Presiden Jokowi mengatakan bahwa jalan Solo, Klaten, Purwodadi ini sudah bertahun-tahun
nggak beres-beres, dikerjakan nggak selesai-selesai. Padahal faktanya sangat berbeda. Nah, ini kemudian Presiden Jokowi mengatakan bahwa sekarang sudah selesai, sudah bagus, dan ini adalah hasil jeripaya juga dari Kementerian PUPR. Kalau pihak sana, entah siapa yang dimaksud pihak sana oleh Presiden Jokowi ini tidak menyampaikan terima kasih katanya, saya katanya sebagai seorang presiden mewakili itu semua dan mengucapkan terima kasih kepada Menteri PUPR. Terima kasih Pak Basuki, begitu katanya. Nah, ini kan jelas, perbedaannya jelas bahwa ketika Presiden Jokowi dulu di masa dekat-dekat masa terakhir jabatan dari Pak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah kemudian dipuji karena progresnya sangat bagus, sementara sekarang ketika Pak Ganjar menjadi seorang calon presiden, kemudian sudah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kemudian Pak Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan ini selama bertahun-tahun tidak selesai. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang salah dalam hal ini? Kalau saya punya jawaban, yang salah adalah PJ Gubernur Jawa Tengah. Loh iya kan? Dulu ketika Pak Ganjar Pranowo menjabat sebagai gubernur di akhir masa jabatannya, progresnya sudah bagus, sudah sampai 92% persentase jalan baik di Jawa Tengah. Nah sekarang ketika Pak Jokowi berkunjung ke sana, kok malah jadi lubang-lubang lagi? Kok malah banyak yang rusak lagi? Katanya sudah bertahun-tahun nggak diperbaiki. Nah berarti kan yang salah sekarang adalah PJ Gubernur Jawa Tengah. Sementara seorang PJ ini adalah diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas persetujuan atau instruksi dari Presiden. Berarti yang salah siapa dong? Masa harus saya jawab? Nah, itulah sekarang. Kenapa kok Presiden Jokowi mengatakan seperti itu? Ya ini karena dia sekarang posisinya, apalagi ketika berkunjung ke Jawa Tengah selama 2 hari kemarin, itu dia kapasitasnya bukan sebagai seorang presiden. Karena apa? Karena kalau misalkan dia seorang presiden, masih banyak wilayah di Indonesia yang harus dikunjungi oleh seorang Presiden Jokowi. Masih banyak. Sementara Jawa Tengah selama beberapa bulan terakhir ini sudah kedua kalinya Presiden Jokowi datang ke Jawa Tengah. Bahkan kemarin sampai 2 hari harus menginap di Jawa Tengah. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan di video saya kemarin, bahwa memang elektabilitas Prabowo Gibran, calon presiden dan calon wakil presiden yang didukung oleh Presiden Jokowi, ini elektabilitasnya ancur-ancuran di Jawa Tengah. Makanya Presiden berusaha perlu untuk datang ke sana, kemudian membagikan bantuan sosial, membagikan sertifikat gratis, lalu berbagai macam bentuk peresmian, kemudian juga groundbreaking yang dilakukan, itu perlu dilakukan Presiden Jokowi untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa kalau kalian mau terus seperti ini, silahkan kalian pilih anak saya. Kan seperti itu. Nah, kemudian pernyataan Presiden Jokowi yang baru saja hari ini muncul. Ketika kemudian Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye, kemudian memihak kepada salah satu pasangan calon, itu boleh. Ini dinyatakan tadi, baru saja tadi pagi, di hadapan wartawan didampingi oleh Prabowo Subianto. Presiden Jokowi mengatakan itu. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa Presiden Jokowi ini memang semakin menegaskan bahwa dia dalam waktu dekat akan menyampaikan dukungannya kepada salah satu pasangan calon. Ini yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi. Setelah kemarin gestur dari tangan 2 jari yang dimunculkan ketika beliau ada di dalam mobil, lalu kemudian beberapa waktu yang lalu pembagian bantuan sosial yang kemudian sangat dekat dengan baliho pasangan calon 02. Lalu kemudian sekarang mengatakan bahwa Presiden boleh memihak, kemudian Presiden boleh mengkampanyekan, bahkan menteri-menteri pun boleh. Itu memang aturannya boleh karena Presiden, kemudian menteri, apalagi menteri yang dari partai politik, itu boleh. Aturannya memang boleh karena selain jabatan publik, mereka ini juga jabatan politik. Mereka boleh melakukan itu. Kita mengakui itu memang boleh, tapi di sini Presiden ingin menegaskan bahwa Presiden Jokowi pada waktu dekat ini, kita tunggu saja, akan mengkampanyekan atau mendeklarasikan dirinya mendukung salah satu pasangan calon. Kita tunggu saja, nggak lama lagi, saya menduga akan itu terjadi. Dan ketika itu nanti sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, bersamaan dengan itu pula, para menteri-menteri terbaiknya akan mengundurkan diri.
ini baru dugaan, karena ada selentingan kabar seperti itu. Nah, kemarin juga sudah ditegaskan oleh Pak Mahfud, bahwa Pak Mahfud akan mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam. Supaya tidak terjadi konflik of interest, lalu kemudian juga supaya tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas negara yang digunakan untuk kampanye. Karena apa? Karena selama hampir 3 bulan ini, Pak Mahfud itu memang menjadi contoh bahwa dia sama sekali tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Itu dihindari. Nah, makanya sekarang untuk lebih memantapkan itu akan melepaskan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Lagi pula, supaya apa? Supaya lebih enak untuk mengkritik pemerintah. Kan seperti itu. Karena kalau kemarin di debat Cawapres, ketika Pak Mahfud kemudian mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai, misalkan kegagalan food estate, lalu buzzer-buzzer dari Prabowo Subianto mengatakan bahwa Pak Mahfud kan ada di dalam pemerintahan. Kenapa Anda kok mengkritik kebijakan dari, katakanlah, bos Anda sendiri? Nah, sekarang dengan mundur dari jabatan menteri, lalu kemudian lebih mudah untuk menyampaikan atau mungkin ada sesuatu yang ingin dibongkar oleh Pak Mahfud, akan lebih enak, akan lebih santai, tidak ada beban dengan jabatan. Nah, kembali lagi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa Presiden kemudian menteri boleh mengkampanyekan, boleh memihak, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Faktanya, ketika kemudian Prabowo Subianto yang seorang menteri pertahanan, dia berkampanye ke sana kemari, banyak juga menggunakan fasilitas negara. Banyak menggunakan kendaraan milik TNI Angkatan Udara. Dengan balutan dia seorang menteri pertahanan, agenda acara menteri pertahanan, tapi pada kenyataannya dia di sana melakukan kampanye itu dan sering berulang kali terjadi. Sementara Presiden Jokowi baru saja 2 hari yang lalu ketika di Jawa Tengah, beliau menggunakan mobil presiden. Melewati masyarakat di Magelang, kemudian diteriaki Ganjar Mahfud, beliau mengacungkan 2 jari. Meskipun katanya ini adalah seorang yang misterius. Tapi itu jelas adalah menggunakan fasilitas negara. Menggunakan mobil kepresidenan yang itu adalah milik negara. Dan dia melakukan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita masih percaya dengan presiden kita yang apa yang dilakukan dengan apa yang dibicarakan tidak sesuai? Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk presiden yang berbeda ketika menjadi tim ses. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. 2024, masa pilih Prabowo? Yang bener aja, rugi dong.